sejak tahun 2025 sampai sekarang kita melakukan pendekatan multi doors approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutlah, Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Modus oleh perusahaan besar menggunakan petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Maaf, Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada, Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing situ. Ada berapa perusahaan? Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Siap, Bapak. Next. Aku minta nama korporasi itu ya. Kemudian ini cari lagi yang melanggar. Siapa, Pak? Tahun ini. Siapa, Pak? Kemudian 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang. Sudah, Bapak. Sudah Memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut. Maksudnya 5 perusahaan sawit masih status quo, Bapak. Dicabut Tadi. izinnya? Belum dicabut. Oh. Ya, nanti kita dalami lagi di Jakarta ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga ini kita cabut. Siap. Kemudian ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Nggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah, ya, mencegah. Atas izin Bapak Presiden, pertama kali disampaikan penjelasan dari BNPB Daerah Provinsi Riau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Presiden melaporkan situasi dan kondisi penanggulangan darurat Provinsi Riau. Mohon izin untuk kondisi di Provinsi Riau memang di tahun 2026 ini terjadi peningkatan. Ini memang dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat sehingga dibandingkan dengan tahun 2025 ada peningkatan. Untuk pertanggal kemarin 23 Agustus terdeteksi hotspot di Provinsi Riau sebanyak 306 titik. Nah, dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indragiri Hilir 2 titik,
Indragiri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan, dan Kabupaten Kampar di Ribo Panjang. Selanjutnya untuk luasan terbakar di Provinsi Riau dari Januari sampai dengan bulan Agustus ini berjumlah sebanyak 16.277,50 hektar. Nah, adapun titik hotspot total dari Januari sampai dengan Agustus itu sebanyak 10.514 titik. Kemudian yang sudah menjadi fire spot terbakar 521 titik. Nah, alhamdulillah sudah bisa kita padamkan, sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya. Yang Berapa luas? luasnya 16.277,50 hektar. Itu kan semuanya. Semuanya Pak, izin. Enggak, hari ini yang 7 titik itu berapa luasnya? Di Kerumutan itu sekitar sudah 700 hektar, kemudian di Ribo Panjang sekitar 10 hektar, izin. Ya, enggak, total di Provinsi Riau hari ini 7 titik itu luasnya berapa? Lebih kurang sekitar 900 hektar. 900 hektar. 900 hektar. Terbagi di 4 kabupaten. Jadi dari 16.000 hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900. 900 yang bakar. Dari Izin. Januari sampai Agustus. Saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih. Siap Ya. Pak Presiden. Yang 900 ini saya kira saya minta segera bisa ya. Siap Pak Presiden. Terima kasih penanganan di Riau ini. Ya. Sampaikan terima kasih. Penghargaan saya dari kepada semua anak buahmu, ya, Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, Siap, dan Pak semua KL, semua institusi, ya. Saya kira ini cukup membanggakan, ya. Kalian mengatasi 15.000 hektar. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera, ya, Siap. kerahkan TNI Polri, ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu. Tetap waspada untuk ke depan. Ya, terima kasih. Siap. Siap, terima kasih Pak Lanjut, Presiden. apa yang kau butuh sekarang? Siap, kami izin menyampaikan sebaran titik panas di Riau. Terpantau bahwa yang oh ya, izin, siap. Jadi titik panas tadi berapa? 7 titik api, titik Ya. panas berapa? 306 Masih izin sampai Pak hari Presiden. Ya, tapi berada di wilayah selatan Riau. Oke. Di wilayah utara tergolong aman Pak Presiden. 306 ya. 306. Ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Mungkin Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita Saya bikin. kira segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap Ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap. Ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Siap. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per
nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Ya. Lanjut. Siap, Pak. Untuk kesiapan personil kekuatan kita total ada 14.382 orang untuk tim Satgas Daratnya. Kemudian untuk Satgas Udara ada 1 unit pesawat yang untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Nah, ini sangat efektif, Pak Presiden. Begitu ada awan, kita langsung modifikasi. Alhamdulillah turun hujan. Ini untuk membasahi lahan-lahan gambut yang kering sehingga tidak mudah terbakar. Nah, cuman kita kendalanya tergantung awan yang ada. Kemudian untuk patroli udara dari BNPB kita dibantu 1 unit, dari Kementerian Kehutanan 1 unit, kemudian helikopter waterbombing 5 unit. Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Apa? Liter? Liter. Dengan itu angkanya saya tidak lihat. 41. Izin. Oh, itu. Oh ya, izin. 41 juta. Juta. Sudah siram. Bagus. Hanya dengan 5 heli. 5 heli, izin. Yuk. Ya. Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan helikopter waterbombing. Kemarin izin. Izin Bapak Presiden, kami izin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur agar tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lainnya. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau, Pak. Kemudian strategi kami yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar, itu untuk mengkontainmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan, karena lahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau kontainer. Kemudian perlu kami lakukan sekat kanal. Itu kita berapa dalam? Berapa dalam sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Oke. Lebarnya berapa? Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat. Berapa alat ekskavator ya? Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Oke. Pakai aja yang ada semua ya, ekskavator. Kemudian ekskavator itu tidak yang terlalu besar ya? Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk ke dalam. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk. Tambahan? Siap. Jadi 5 nanti tambah 2. Tambah 2, siap. Tapi juga butuh. Udah terkendali. Semakin banyak semakin bagus Bapak Presiden. Coba cek nanti, saya harus cek Palembang nanti. Siap. Ya. Saya cek kalau Palembang lebih butuh, aku alihkan ke Palembang itu. Siap. Ya. Siap. Siap, OMC. Iya, mungkin OMC. Siap. Ya tambah. Kemudian pesawat OMC ya? Dari udara bisa? Tambah ya? Siap. Awan bagus di sini? Siap. Awan potensi uap air kadang bagus,
kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari arah Australia ini relatif lebih kering. Kita masih bersyukur di bulan Agustus itu angin monsun masih ada sedikit yang dari utara membawa uap air, itu yang kita maksimalkan untuk OMC. Kemudian Bapak Presiden kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim PRCPB yang diinisiasi oleh Bapak Panglima TNI. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan free fall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api. Sudah ada tim di sini dibentuk. Siap, ada tim Alpha yang sudah kami siapkan. Sudah. Siap, di sudah sini. di sini. Apa timnya kalau bikin apa? Tim Alpha. Tim Alpha ya. Siap. PPRC apa? PRCPB, Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat, PRCPB. Oke, good. Bagus. Oke. PRC Siap. bencana Siap. D-nya daerah. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, PRCPB. Bagus. Yuk punya penerjun-penerjun free fall di sini. Siap. Kami dari pusat untuk penerjun free fall kita kumpulkan di sini. Ya. Paskat, Kalau kan? ke tempat yang susah Dijangkau. Kalau dia bisa dijangkau mungkin dengan heli, mungkin cukup dengan heli. rappelling atau Siap. fast roping. Rappelling dengan fast roping. Siap. Paramotor juga siap. Ada, bagus. Termasuk drone Jadi juga. saya minta titik panasnya itu, hotspotnya sudah Siap. kita ya segera Di bor air, udah mulai kita siap. antisipasinya. Siap Bapak Presiden. Kabalokan APD sudah cukup. Ya. Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD. Tim free fallnya bisa pakai APD nggak? Pakai ya? Bisa ya. Alatnya, oke. Bagus. Itu kalau bisa, yuk praktekkan. Saya minta didokumentasi ya. Ini saya kira pertama kali ya kita lakukan ya dalam sejarah ini ya. Bagus. Iya benar. Jadi free fall itu jangan hanya untuk upacara aja, tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus. Silakan yang lain yang mau laporan. Selanjutnya dipersilakan Pak Kapolda untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Presiden, mohon izin dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita melakukan pendekatan multi-doors approach, sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka, dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian, next, untuk upaya pencegahan, sekaligus memutus mata rantai karhutlah yang semuanya disebabkan oleh manusia Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutlah Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutlah agar tidak terulang kembali. Ini terjadi di tahun lalu Bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang seumur hidup Bapak, jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman, karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa
tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak, ya ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing situ. Ada berapa Berarti orang? dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90, Enggak, ada 3 orang pada tahun lalu, Bapak. Yang nggak punya ladang di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Siap. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di Jakarta. Siap, Bapak. Kemudian Nanti pendalamannya saya juga minta Bin ikut ya. siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong, Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3.030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini, Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator, 2-3 meter sudah ketemu. Beda dengan di Kalimantan, Bapak, hampir. Ya. Sampai dalam benar. Kemudian ini embung, Bapak. Kami sudah membuat 1.390 embung. Khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, Ya. itu setiap 50, sekarang sampai saat ini 700 hektar, Bapak. Setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya. Ada berapa perusahaan? Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Siap, Bapak. Next. Aku minta nama korporasi itu ya. Kemudian Cari ini cari lagi yang melanggar siap, Bapak. tahun ini. Siap, Bapak. Kemudian 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang. sudah, Bapak. Sudah. Memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut. Maksudnya 5 perusahaan sawit masih status quo, Bapak. dicabut Tadi. izinnya? Belum. Belum dicabut. Oh. Ya nanti kita dalami lagi di Jakarta ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga itu kita cabut. Siap. Kemudian ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Nggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegat, ya, mencegah. Ya. Lanjut. siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda. Tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami gali, Bapak, kami ganti ke depan dengan program presisi Bapak Kapolri. Kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak. Mulai usia dini udah memberikan penanaman. Bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon, lalu diberikan nama. Dan itu setiap saat Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada Instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtipmas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau mau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtipmas memberikan dukungan
untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL, Bapak. Jadi dibuka oleh petani, area penggunaan lain. Kemudian yang kedua, ada hutan konversi. Itu hanya beberapa, hanya 9%, Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh pejabat struktural, mulai dari bupati, camat, sampai kepada kepala desa, sampai kepada Babinsa, Babin Kamtimas, untuk bergerak serentak. Next. Kemudian, next. Ini tadi sudah dijelaskan. Pasca Karhutla, tadi sebelum, pada saat kita melakukan pemadaman, dan ini yang kita lakukan saat ini. Kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran dan Ramil, Kapolsek, kami membuat posko kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat yang terdampak, yang sampai saat ini sudah diliburkan sekolahnya, kita bagi masker, kita beri posko kesehatan, dan yang paling penting Bapak, ada O2 oksigen yang kami buat di kantor Polsek, juga di kantor-kantor kelurahan, untuk masyarakat bisa datang untuk mendapatkan oksigen. Lalu untuk petugas, kami membuat posko di tengah-tengah tempat yang kebakaran. Jadi tahun ini ada satu dari Manggala Agni yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi setiap mereka melakukan pemadaman, mereka mampir 15 menit, mereka mendapatkan udara segar. Nah, ini yang perlu untuk kita mencegah jangan sampai anak-anak kita di lapangan mendapatkan ISPA, Bapak. Berapa perkiraan Anda berapa tabung oksigen yang masih kalian perlu? Kami masih, sementara ini yang di kerumutan yang terdampak, kami masih ada 30 tabung oksigen. Pak Gubernur kemarin sudah menyiapkan 50 tabung oksigen. Jadi kami perlu banyak, Bapak. Berapa kira-kira? Perlu bisa 500, Bapak. 500? Siap. Kabalok segera kirim 500. Ya. Terima kasih. Siap, next. Ini upaya-upaya pencegahan yang sudah kami lakukan. Pernah Bapak Kapolri pada tahun lalu tuh membuat Jambore Karhutla. Kita memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar untuk sama-sama bagaimana mencintai alam, sama-sama mereka kita ajarkan bagaimana untuk bisa memadamkan api bersama-sama. Kemudian ada sosialisasi juga di lembaga pendidikan. Kami menambah embung, mumpung upaya-upaya pencegahan ini kami lakukan secara awal. Bapak Panglima Kodam, kami dengan Pak Gubernur, sudah dari awal sudah menyiapkan banyak embung untuk sebagai sarana kalau seandainya ada kekeringan, kita bisa mendapatkan sumber air. Kemudian, next, upaya preventif yang lainnya, kita sudah melakukan sosialisasi Bapak, ada 500.000 sekian kegiatan. Lalu kami bersama jajaran ke bawah di Babinsa sama Babin Kaptimas, sudah ada 502 kegiatan menyebarkan maklumat dari kami bersama Forkopimda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk sudah puluhan ribu dan apel siaga. Mungkin di sini yang paling banyak ada 44 kegiatan apel siaga. Lalu patroli dilakukan secara kolaboratif juga bersama. Lalu kami melakukan juga FGD. Next. Next. Nah, ini sinergitas kemarin kami di kerumutan dengan Panglima TNI dengan Pangdam di lokasi tersebut. Ternyata saat ini sudah ditutup lagi dengan api. Sudah apa? Sudah kebakar lagi Bapak, yang di sini kan dari kanan ke kiri. Ternyata dia bisa lompat, sudah bisa lompat karena pengaruh angin kemarin Bapak. Gambut. Siap. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan Bapak. Baik. Terima kasih ya, terima kasih, saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Ya. Saya kira ini sesuatu yang baik, mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus. Pangdam sudah berapa lama di sini? Siap, 1 tahun. Kapolda? Siap, baru 17 bulan. Siap. Baru 1 tahun lebih Bapak. Coba cari ke jabatan.
supaya mereka bisa naik. Ya selesai dulu. Kalau 900 kosong ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya kalau begitu 900 selesai, ya Panglima TNI Kapolri, kita harus gini. Saya bukan apa, saya kalau Anda tahu saya kan, kalau nggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Tapi kalau bagus saya bicara bagus. Ya, saya besar hati. Waktu saya mau mendarat di udara ya saya agak berdoa-doa, waduh jangan sampai situasinya jelek. Ternyata doa saya mungkin agak dikabulkan, saya dapat berita yang membesarkan hati saya. Dan ini kerja keras saudara-saudara semua ya. Terima kasih semuanya. Ini teamwork, aku senang. Tadi istilah Anda itu gotong royong. Saya suka sekali. TNI, Polri, BPD, semua jalur, semua unsur pemerintah daerah, ya, sipil, semuanya bergerak. Ini yang kita inginkan. Jadi saya terima kasih, saya besar hati laksanakan kegiatan ini, minimalkan begitu 900 hektar selesai, ya. Saya minta laporannya Panglima TNI ya, sama Kapolri. Kasat, enggak. Kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPD dan jalur-jalur lain ya kita juga hormati ya. Gubernur terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu kita bantu. Jadi tetap kalian masih minta tambahan 2 helikopter waterbombing. Tetap. Tetap. Ya udah. Sama oksigen Bapak, oksigen. Ya oksigen, ya prioritas oksigen. You butuh 500 ya? Anda butuh 500? Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Biar cadangan. Ya. Tapi saya senang ini, embung-embung sama sekat-sekat itu sudah. Ya. Good. Bagus, ada lagi tambahan? Ya, Kapolri. Karena tadi sempat kami ngobrol dengan Gubernur dan Pak Kapolda dan Pangdam, Pak, memang tadi perlu tambahan titik-titik yang dibuat sumur bor permanen yang di tempat-tempat yang potensial memang sering terjadi kebakaran, Pak. Itu kan bisa ditarik dalam waktu kurun mungkin 5 tahun ke belakang atau apa, sehingga kemudian pada saat peristiwa kering OMC tidak ada karena awan nggak ada, tapi paling tidak sumber airnya itu betul-betul permanen sudah ada di situ, Pak. Oke. Itu mungkin. Kebutuhan sumur bor. Berapa kalian butuh? Kemarin sudah dicatat ya kemarin ya? Yang kebutuhan Kalteng ya, sumur bor. Kalbar juga kita mau kirim ya. Sudah. Hari ini sudah terkirim 500. Dalam minggu depan 2.000 Pak ke Kalimantan. Untuk alat bor juga. Alat bor. 2000 Dalam bulan ini Pak. dalam Totalnya. bulan. Sudah terkirim 500. Ke mana tuh? Ke 3 provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel Pak. Oke. Ya. Kalau Rio perlu tambahan bor kita kirim ke Rio juga, ya. Perlu Bapak. Perlu. Perlu. Sama Kaltim juga perlu. Jangan menunggu. Kita preventif semua. Setahun 2 kali, Pak. Lebih Iya. banyak dibandingkan yang lain, Pak. Jadi mungkin dengan mempelajari data yang ada, kecenderungannya kebakarannya di mana, titiknya bisa jauh lebih. Ya baik. Kami petakan. Kurang lebih berapa kau butuh? Titik sumur bor. Siap. Kami akan mengecek dulu Bapak. Ya. Di data kami ada 159 desa yang rawan Bapak. Jadi sumur bor ini mungkin untuk setiap sampai 5 tahun ke depan masih bisa kita Ya pakai. berapa jadi butuh kau? Sekitar 500 sumur bor sampai 700 sumur bor. Kalau misalnya satu desa itu ada 2 titik sumur bor yang kita bisa gali, Akan bantu sangat bantu ya. sangat aman. Jadi you butuh 500. 500 sampai 500 Bapak. 5 catat. 500 sumur bor ya. Satu sumur bor di sini harganya berapa? 60 juta Bapak. 40 sampai 60 juta. 40 sampai 60 juta kalau yang di sini, kalau di lahan di mineral Bapak sampai 100 juta. Bapak,
Izin saran Pak, mungkin ini masalah genset dengan pompa ini selama ini juga sudah dilakukan Pak, tapi selama ini dibawa masing-masing Pak. Jadi mungkin harus didesain khusus, ini yang sedang dicoba di Kalteng, di Kalbar, sehingga genset dengan pompanya itu bisa terlindung di situ Pak. Ya. Terlindung di situ. Resikonya memang kalau memang tidak lebih cepat ya memang hilang Pak, tapi mungkin lebih baik seperti itu karena selama ini tidak dibawa. Kan ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada. Ya udah tanggung jawab mereka. Ya. Ya kan? Berapa itu? Dia betul. 500 titik. Kadang ada awatnya Pak, kadang tidak Pak. Iya. Nanti kita cek Kalbar berapa, Kalteng atau Kaltim. Ya nanti segera ya kita turunkan di 500 bor ya untuk sekian ratus desa. Jadi bisa 2 mungkin satu desa ya, lebih mungkin. Ya. Apalagi? Izin Pak Presiden. Ya. Pertama kami melaporkan, kami sudah menerima juga instruksi Menteri Pak Dalam Negeri dan sudah kami menindaklanjuti instruksi Gubernur kepada kepala daerah. Alhamdulillah ini sudah kami laksanakan. Yang keduanya kami sesuai arahan Pak Mendagri, kami menyiapkan dana BTT. Kami siapkan dana BTT untuk kebutuhan menunjang Karhutla Pak Presiden. Alhamdulillah, dan ketiganya kami mengucapkan terima kasih kekompakan dari tim Forkopimda terhadap penanganan Karhutla sini cepat terselesai. Terima kasih Pak Presiden. Lain-lain? Ya, silakan Mendagri. Siap, mohon izin Bapak, kami sampaikan bahwa kami melihat bahwa di Riau ini pencegahannya bagus Pak awalnya Pak, karena kami mendengar dari awal perusahaan-perusahaan sawit itu dikumpulkan oleh Forkopimda dan kemudian ditekan jangan sampai ada pembakaran gitu Pak, karena belajar dari tahun-tahun yang lalu modus untuk perluasan gitu Pak. Dengan ditekan ini mikir Pak ya. Ini yang kedua, proaktif langsung sampai ke garda terdepan di tingkat kecamatan, polsek dan ramil, kemudian juga camat, dan kemudian juga langsung di bawah Babinsa, Babin Kamtipmas dan kepala desa itu sudah tahu orang-orang yang pelaku-pelaku yang biasa membakar 2 hektar, kemudian membakar disuruh gitu Pak. Nah ini dikumpulkan sehingga ini menjadi berkurang. Saran kami memang langkah ini terus lanjutkan sambil untuk mencegah jangan sampai pembakaran baru, jangan sampai kendor Pak, karena ini kan panasnya masih berlanjut ini Pak. Kalau diperkirakan nanti kan akan El Nino yang agak panjang gitu. Jadi kami mungkin meskipun nanti 900 hektar sudah selesai, terus saja itu tidak kendor gitu Pak. Mungkin Pak masih. Terima kasih. Ya sebagaimana tadi ya, teruskan langkah-langkah saudara, beri edukasi, pembinaan ya, Gubernur, semua jajaran, Pangdam, Kapolda, semua jajaran ke bawah, dan semua unsur juga mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap oknum-oknum atau korporasi yang masih coba-coba atau masih nakal ya. Tapi langkah-langkah saya kira dengan yang tadi ya sudah saya beri petunjuk, semua hotspot sudah Anda lakukan aksi pencegahan.
bor segera kita kirim. Anda sudah benar bikin embung-embung di tempat hotspot, saya kira ya. Jangan dan kemudian ada tim reaksi cepat ya, penanggulangan bencana itu saya kira bagus sekali, dibantu dari pusat ya. Jadi tolong di sini ada di posko kalian bisa monitor titik api bisa ya, titik hotspot juga bisa. Bisa. Jadi begitu hotspot sudah ada koordinatnya, kalau tidak salah di sini sekitar 300 hotspot ya. 306. Siap. Segera ya Anda lakukan itu semua. Begitu titik api harus kirim tim. Siap. Tapi begitu hotspot lakukan pencegahan. Siap. Skat, embung, bor. OMC diupayakan terus ya. Helikopter waterbombing standby. Siap. Baik, ada hal-hal lain? Silakan Panglima. Izin Pak Presiden, untuk 3 batalion yang untuk membantu Karhutla yang di Kalimantan sudah bergeser semua. Kemudian 1.000 orang penyuluh dari pusat nanti akan, dan sudah digeser, sudah mulai datang ke Riau dan ke Kalimantan Pak. Secara bertahap 1.000 orang sudah kita siapkan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian pesawat CN sudah digeser ke sini juga untuk membantu dengan heli Pak. Kemudian tadi ada tim SUS, sudah satu tim Pripol, rencana akan dicoba di sini, tapi lihat cuaca, kalau awannya bagus kita akan terjunkan. Kemudian tim pas roping juga sudah siap Pak dengan helinya. Kemudian tim paramotor, parastrik udah disiapkan. Nanti kalau awannya bagus bisa kita coba Pak. Terima kasih. Oke Panglima TNI, tapi perhatikan Kalbar itu lebih berat ya. Jadi konsentrasi Kalbar, dan saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada Waikambas, Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ. Dan sudah ada kebakaran berapa hektar gitu ya. Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir termasuk di Sumatera harus kita rawat. Baik, terima kasih sekali lagi ya saudara-saudara. Saya sangat besar hati, saya bangga dengan pekerjaan kalian, leadership kalian, manajemen dan leadership kalian sangat bagus. Ini diteruskan ya. Kalau tidak ada lagi, Menseknek, Kapolri. Kami juga tambahkan di Kalbar 300 personel Pak. Oke, terima kasih. Sehingga untuk Ya. berkuat. Dan nanti arahan Bapak untuk Waikambas kami koordinasi Tolong ya. juga Pak Panglima. Siap, Pak. Terima kasih. Kemudian mohon izin Pak, kami datakan dari data yang kami catat bahwa ada beberapa kasus korporasi yang saat ini sedang berproses perdata di peradilan Pak. Kalau memang nanti ternyata memang mereka ada posisi di mana mereka tidak melaksanakan kewajibannya Pak, nanti kami akan cek lagi sesuai dengan arahan Bapak tadi. Ya. Walaupun ini sudah berjalan Pak di luar yang ada, tapi kalau itu jadi modus yang tadi seperti disampaikan, membakar lahan atau tidak melengkapi peralatan yang wajib dimiliki korporasi, mungkin kami nanti Baik, bagus. laporkan khusus. Ya. Terima kasih Pak. Nanti juga kasih tahu ke kejaksaan ya.